Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai aliran seragam. Sebelum itu, saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Atika Syafitri dengan BP 1028, Loli Pratiwi dengan BP 2009, Anissa Faras Alfa dengan BP 2015, Dwi Putrisari dengan BP 2025, dan Dava Naufal Rizal dengan BP 3009. Pembahasan pertama yaitu mengenai kemiringan normal dan kritis. Untuk debit dan kekasaran tertentu pada aliran seragam, rumus Manningnya dapat dipakai untuk menentukan kemiringan saluran prismatik pada kedalaman normal atau YN yang telah di kemiringan normal atau SN. Kedalaman normal dapat berubah dan aliran seragam pun berubah menjadi aliran kritis dengan cara mengubah-ubah kemiringan saluran tertentu ke suatu nilai tertentu. Kemiringan ini disebut juga dengan kemiringan kritis atau SC dan kedalaman normalnya sama dengan kedalaman kritis. Kemiringan batas atau SL adalah kemiringan kritis terkecil untuk suatu aliran yang bentuk dan kekasarannya telah diketahui. Kedalaman normal tertentu atau SCN adalah aliran seragam kritis yang diperoleh pada kedalaman normal tertentu. Berikut mengenai contoh 4.5. Saluran trapesium dengan lebar dasar 6 meter, kemiringan tebing 1,5:1, dan kekasaran salurannya 0,025. Pertanyaannya, yang pertama yaitu kemiringan normal pada kedalaman aliran normal 0,99 meter, bila debitnya 10 meter kubik per sekon. Pertanyaan kedua, kemiringan aliran kritis bila debitnya 10 meter kubik per sekon. Pertanyaan ketiga, kemiringan kritis dan kedalaman aliran normal bila debitnya 10 meter kubik per sekon. Pertanyaan keempat, kemiringan kritis dan kedalaman aliran normal 0,99 meter dan hitunglah debitnya. Pembahasan pertama yakni menentukan kemiringan normal. Di soal sudah diketahui bahwa YN adalah 0,99 meter dan Q adalah 10 meter kubik per sekon. Untuk penapang trapesium ini diperlakukan bahwa N ini tidak ditulis. Untuk lebar puncaknya, kita mendapatkan hasil 8,97 meter. Untuk luas basahnya, kita mendapatkan hasil 7,41 meter kubik. Dan untuk keliling basahnya, kita mendapatkan 9,57 meter. Kita juga tahu bahwa jika V sama dengan Q per A dan R sama dengan A per P, maka untuk rumus aliran seragamnya bisa kita pakai adalah S sama dengan Q N P pangkat 2 per 3 per A pangkat 5 per 3 dikuadratkan. Dari rumus tersebut, dapatlah kemiringan normalnya sebesar 0,0016. Untuk pertanyaan nomor 2, yakni menentukan kedalaman aliran kritis bila debitnya 10 meter kubik per sekon. Di sini sebenarnya kita sudah mencari tahu bahwa pada bab sebelumnya kita sudah tahu untuk kedalaman kritisnya itu sama dengan kedalaman aliran normal yang sudah kita bahas di bab sebelumnya tadi. Dapatnya kedalaman kritis ini adalah 0,64 meter. Dan untuk pertanyaan ketiga yakni menentukan kemiringan kritis dan kedalaman aliran normal bila debitnya 10 meter kubik per sekon. Juga kita lihat pada soal bab sebelumnya sudah diketahui bahwa kedalaman aliran kritisnya sudah kita dapatkan yakni 0,64 meter, untuk luas basah kritisnya 4,45 meter kubik, untuk keliling basah kritisnya 8,31 dan untuk kecepatan aliran kritisnya yakni 2,24 meter per sekon. Pembahasan pertama yaitu mengenai kemiringan normal dan kritis. Untuk pertanyaan nomor 4 yakni mengenai penentuan kemiringan kritis pada kedalaman aliran normal 0,99 meter dan menentukan debitnya.
Di sini juga sudah diketahui bahwa untuk YN-nya adalah 0,99 meter, sehingga kita juga harus mencari tahu bahwa untuk lebar puncaknya berapa, keliling basahnya berapa, luas basahnya berapa, dan kecepatan alirannya berapa. Untuk pembahasan ini juga sudah dibahas pada poin sebelumnya yang kita dapatkan bahwa untuk lebar puncaknya adalah 8,97 meter dan untuk keliling basahnya 9,57 meter, untuk luas basahnya 7,41 meter dan untuk kecepatan alirannya 2,85 meter per sekon. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, dimasukkanlah ke rumus kemiringan kritis dan kedalaman aliran normalnya, di mana untuk kedalaman normal yaitu Q sama dengan V dikali A, dan untuk kemiringan kritisnya adalah S sama dengan VN P pangkat 2 per 3 per A pangkat 2 per 3 dikuadratkan. Dan untuk hasil kemiringan kritisnya kita dapatkan adalah 0,0071. Dan untuk debitnya kita mendapatkan 21,09 meter kubik per sekon. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu yang kedua, saluran tahan erosi. Perencanaan saluran untuk aliran seragam dapat dilakukan pada saluran tahan erosi dan saluran PKO erosi, di mana saluran tahan erosi adalah saluran yang diberi lapisan untuk dapat menahan erosi dengan baik, atau bisa kita sebut sebagai non-erodible. Selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan saluran tahan erosi, di mana yang pertama yaitu bahan yang membentuk tubuh saluran. Nah, dengan tujuan untuk melapisi saluran pada umumnya untuk mencegah erosi, tetapi kadang-kadang juga untuk menghindarkan kehilangan air akibat rembesan. Yang kedua yaitu kecepatan minimum yang diizinkan, di mana semakin semakin cepat suatu aliran itu mengalir, maka dapat mencegah pertumbuhan tanaman air dan dapat mengurangi yang dapat mengurangi kapasitas saluran atau juga bisa disebut untuk mencegah pengendapan. Yang ketiga yaitu kemiringan dasar saluran dan dinding, di mana dalam beberapa hal kemiringan dapat pula bergantung pada kegunaan saluran seperti irigasi, air minum, dan pembangkit listrik tenaga air yang memerlukan taraf yang tinggi atau high level pada titik pengantar. Sebab itu, diusahakan kemiringannya sekecil-kecilnya untuk menjaga agar kehilangan tinggi tekanan yang sekecil-kecilnya. Yang keempat yaitu tinggi bebas atau jagaan atau bisa kita sebut dengan freeboard pada kondisi rencana, di mana tinggi bebas atau jagaan ini adalah jarak vertikal dari puncak saluran ke permukaan air pada kondisi rencana. Jarak ini harus cukup untuk mencegah gelombang atau kenaikan muka air yang melimpah ke tepi. Kemudian ada penampang hidrolik terbaik, yaitu hantaran suatu penampang saluran akan meningkat sesuai dengan peningkatan jari-jari hidrolik atau berkurangnya keliling basah. Dengan kata lain, penampang saluran yang mempunyai keliling basah terkecil akan memiliki hantaran maksimum. Penampang seperti inilah yang disebut dengan penampang hidrolik terbaik. Kemudian yaitu langkah-langkah penentuan ukuran penampang untuk saluran tahan erosi, di mana yang pertama yaitu kumpulkan semua keterangan, taksir N dan pilih S. Kemudian yang kedua, hitung faktor penampang AR pangkat 2 per 3 dengan rumus yaitu AR pangkat 2 per 3 sama dengan N kali Q per akar S. Yang ketiga, bila penampang hidrolik terbaik diperlukan, langsung masukkan nilai-nilai A dan R dan hitung kedalamannya. Yang keempat, periksa kecepatan minimum yang diizinkan bila air mengandung lanau. Yang kelima, tambahkan freeboard atau jagaan seperlunya terhadap kedalaman penampang saluran. Kemudian selanjutnya mengenai saluran PK erosi. PK erosi memiliki sifat aliran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor fisis dan keadaan lapangan. Berikut merupakan dua buah metode pendekatan untuk perencanaan saluran PK erosi. Pada pendekatan pertama yaitu metode kecepatan yang diizinkan, dan pada pendekatan kedua yaitu metode gaya tarik. Selanjutnya kecepatan maksimum yang diizinkan. Bisa disebut juga sebagai kecepatan tahan erosi, yang mana kecepatan
tahan erosi adalah kecepatan rata-rata terbesar yang tak akan menimbulkan erosi pada tubuh saluran. Prosedur perancangan saluran yang dimisalkan berbentuk trapesium. Berikut langkah-langkah prosedur perancangan saluran yang dimisalkan dengan bentuk trapesium. Pertama, setelah jenis saluran diketahui, tentukan N, Z, dan kecepatan maksimum yang diinginkan. Kemudian yang kedua, hitung jari-jari hidrolik R dengan rumus Manning. Kemudian yang ketiga, hitung luas basah dengan rumus A sama dengan Q per V. Kemudian untuk yang keempat, hitung keliling basah yang mana P sama dengan A per R. Yang kelima, dari A dan P, cari nilai B dan Y. Kemudian keenam, tambahkan freeboard seperlunya dan sempurnakan ukuran penampang. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Tika Safitri, BG 19 10 94 10 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal 4.1, yaitu soalnya sebuah saluran pada gambar di bawah di mana B sama dengan 5 feet, Y sama dengan 2 feet, S sama dengan 0,001, dan N sama dengan 0,022. Ditanya, tentukanlah nilai C dengan rumus granulat putar. Pertanyaan kedua, jika nilai C yang diperoleh dari rumus putar sama dengan diperoleh dari rumus Bazin, tentukanlah nilai M dari Bazin. Pertanyaan ketiga, hitung kecepatan dan debit aliran dengan menggunakan rumus Cesi dan Manning. Merupakan gambar penampang saluran berbentuk persegi panjang pada soal sebelumnya. Soal yang pertama yaitu tentukanlah nilai C dari rumus putar. Yang pertama kita tentukan dulu luas basahnya, di mana rumus luas basah yaitu A sama dengan B dikali Y. Lalu kita masukkan yang sudah diketahui pada soal yaitu 5 feet dikali 2 feet sama dengan 10 feet kuadrat. Yang kedua, tentukan keliling basah dari penampang persegi panjang tadi, di mana rumusnya yaitu P sama dengan B ditambah 2Y sama dengan 5 feet ditambah 2 dikali 2 feet sama dengan 9 feet. Lalu tentukan jari-jari hidrolik, yaitu rumus R sama dengan rumus R sama dengan A per P sama dengan 10 feet kuadrat per 9 feet sama dengan 10 per 9 feet, di mana R merupakan jari-jari hidrolik, A merupakan luas penampang saluran, P merupakan keliling saluran. Lalu kita tentukan nilai C-nya dengan rumus C sama dengan 41,65 ditambah 0,00281 dibagi per S ditambah 1,811 per N dibagi 1 ditambah 41,65 ditambah 0,00281 per S dikali N per akar dari R sama dengan 41,65 ditambah 0,00281 per 0,001 ditambah 1,811 per 0,022 dibagi 1 ditambah 41,65 ditambah 0,00281 per 0,0001 dikali 0,022 per akar dari 10 per 9. Lalu hasil C yaitu 61,9232. Selanjutnya, menentukan M dari Bazin berdasarkan nilai C dari rumus putar. Rumus putar ini sendiri itu C sama dengan 157,6 per 1 ditambah M per akar dari R. Karena nilai C sudah diketahui, jadi kita masukkan saja pada rumus ini. Sehingga 61,9232 sama dengan 157,6 dibagi 1 ditambah M per akar 10 per 9. Didapatkan nilai M-nya yaitu 1,6287. Soal yang ketiga, menentukan kecepatan dan debit aliran dengan rumus Cesi dan Manning. Pada rumus Cesi, untuk mencari kecepatannya yaitu V sama dengan C dikali akar R kali S. Kita masukkan saja yang sudah diketahui pada slide sebelumnya. Untuk nilai C yaitu 61,9232, untuk nilai R yaitu 10 per 9, dan untuk nilai S yaitu 0,001. Sehingga kecepatannya yaitu 61,9232 dikali akar dari 10 per 9 dikali 0,001
sama dengan 0,6527 feet per second. Untuk mencari debit aliran dengan rumus V sama dengan V dikali A sama dengan 0,6527 feet per second dikali 10 feet kuadrat sama dengan 6,527 feet kubik per second. Menentukan kecepatan dan debit aliran menggunakan rumus Manning, di mana V sama dengan 1,489 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. N di sini merupakan koefisien dari Manning, R merupakan jari-jari hidrolik, dan S merupakan kemiringan dari saluran. Lalu dimasukkan saja yang sudah diketahui pada slide sebelumnya, sehingga 1,489 dibagi 0,022 dikali 10 per 9 pangkat 2 per 3 dikali 0,001 pangkat 1 per 2. Lalu hasilnya 0,7261 feet per second. Lalu untuk nilai debit aliran yaitu V dikali A. Jadi 0,7261 feet per second dikali 10 feet kuadrat, sehingga hasilnya 7,261 feet kubik per second. Contoh soalan kedua yaitu buktikan bahwa rumus Manning untuk aliran seragam dalam satuan Inggris yaitu V sama dengan 1,489 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2 identik dengan V sama dengan 1 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2 untuk satuan internasional. Sebelumnya, kita misalkan dulu dalam satuan Inggrisnya rumus Manning ditulis seperti persamaan 1 dan 2. Pada persamaan 1 dan 2 ini, V dalam feet per second dan E dalam feet serta N dan S tidak mempunyai dimensi. Sedangkan dalam satuan internasional, misalnya rumus Manningnya seperti V1 sama dengan 1 per N dikali R1 pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. Atau yang ditulis pada persamaan ketiga ini, di mana pada persamaan ini V1 dalam meter per second, R1 dalam meter, N dan S tidak mempunyai dimensi. Selanjutnya, hubungan kedua dari persamaan itu yaitu VE sama dengan V1 per 0,3048 dan RE sama dengan R1 per 0,3048. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 4 dan 5 ke dalam persamaan 2, yaitu dalam persamaan satuan internasional. Dari substitusi itu didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu S pangkat 1 per 2 per N sama dengan V1 per R1 pangkat 2 per 3. Dari hasil ini berarti terbukti jika persamaan atau rumus Manning dalam satuan Inggris terbukti identik dengan rumus Manning satuan internasional sebagai berikut. Soal 3, diketahui suatu saluran segi 4 dengan B sama dengan 1 meter, M sama dengan 1,5 meter, N1 sama dengan 0,01, N2 0,025, N3 0,010, P1 sama dengan 1,5 meter, P2 sama dengan 1 meter, dan P3 sama dengan 1,5 meter. Ditanya, tentukanlah N ekuivalen berdasarkan rumus Horton dan Einstein. Pertanyaan kedua, tentukan nilai N ekuivalen berdasarkan rumus Pavlovsky, Maneuver, Einstein, dan Banks. Selanjutnya, jawaban yang pertama yaitu menentukan N ekuivalen berdasarkan rumus Horton dan Einstein. Pada rumus Horton ini, untuk nilai N didapatkan rumusnya seperti jawaban nomor 1, yaitu P1 dikali N1 pangkat 1,5 ditambah P2 dikali N2 pangkat 1,5 ditambah P3 dikali N3 pangkat 1,5 dan dipangkatkan keseluruhannya itu 2 per 3 dibagi P1 ditambah P2 ditambah P3 dipangkatkan keseluruhannya itu 2 per 3. Didapatkan hasilnya itu 0,015. Untuk yang kedua, berdasarkan rumus Pavlovsky, Einstein, dan Banks,
yaitu untuk menentukan nilai N-nya sama dengan P1 dikali N1 pangkat 2 ditambah P2 kali N2 pangkat 2 tambah P3 kali N3 pangkat 2 dipangkatkan 1/2 keseluruhannya dan dibagi P1 ditambah P2 ditambah P3 pangkat 1/2 didapatkan hasil 0,015. Sekian dari saya. Dilanjutkan oleh Loli. Baik, selanjutnya saya Loli akan melanjutkan contoh 4.6, di mana soalnya saluran trapesium mengalirkan debit 10 meter kubik per second dengan dasar saluran tahan erosi yang memiliki kemiringan 0,0016 dan N sama dengan 0,025. Tentukan ukuran penampang. Sebelum pada tahap penyelesaian, kita terlebih dahulu mengingat rumus-rumus yang telah ada di slide. Kita bisa lihat di slide ada rumus lebar puncak, ada rumus luas basah, keliling basah, faktor penampang aliran seragam. Pada slide berikutnya, rumus faktor penampang aliran seragam tadi, di mana ruas kiri dan ruas kanannya dipangkat 3/2, sehingga diperoleh rumus seperti yang ada di slide. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan A pangkat 2,5 dikurang N dikali Q per akar S pangkat 1,5 dikali P sama dengan 0. Kita masukkan ke semua yang telah diketahui di soal tadi. Di mana A itu sendiri kan merupakan luas basah. Jadi A itu kita bisa merubahnya dengan BY ditambah ZY kuadrat, sehingga menjadi BY ditambah ZY kuadrat pangkat 2,5. Selanjutnya dikurang N, kita ketahui bahwa N tadi 0,025, Q kita ketahui 10 per akar S, S kita telah ketahui 0,0016 pangkat 1,5. Untuk P keliling basah rumusnya yaitu B ditambah 2Y akar 1 ditambah ZY kuadrat. Atau kita juga bisa menggunakan persamaan BY ditambah ZY kuadrat pangkat 2,5 dikurang, kita selesaikan yang di atas tersebut, yaitu hasilnya 15,625 dikali B ditambah 2Y akar 1 ditambah Z kuadrat. Nah, selanjutnya persamaan tadi kita juga bisa menyederhanakannya menjadi FY sama dengan A pangkat 2,5 dikurang 15,625 dikali P. Selanjutnya kita diferensiasi pertama FY terhadap Y sehingga diperoleh persamaan F aksen Y sama dengan 2,5 dikali BY ditambah ZY kuadrat pangkat 1,5 dikali B ditambah 2ZY dikurang 31,25 dikali akar 1 ditambah Z kuadrat. Atau F aksen Y sama dengan 2,5 A pangkat 1,5 dikali T dikurang 31,25 akar 1 ditambah Z kuadrat. Kita ketahui bahwa T itu sama dengan B tambah 2ZY. Selanjutnya kita misalkan jika nilai B-nya sama dengan 6 meter dan Z-nya sama dengan 1,5, maka persamaan di atas dapat kita selesaikan. Misalnya kita menggunakan metode Newton-Raphson. Slide selanjutnya menampilkan tabel perhitungan menentukan ukuran penampang menggunakan metode Newton-Raphson. Dimana di sini tabel ini ada kita tahu bahwa nilai Q 10, N 0,025, S 0,0016, B 6, Z 1,5 dan Q dikali N per S pangkat setengah akar 3/2 yaitu 15,625. Selanjutnya kita menggunakan metode kita membuat tabel iterasi, di mana ada kolom ada iterasi, ada Y1, ada T, ada A, ada P, ada FY1, F aksen Y, ada Y2, ada Y2 dikurang Y1. Nah, iterasi ini terhenti apabila telah kita mendapatkan nilai Y2 dikurang Y1-nya itu 0,00.
Pada slide berikutnya, dari tabel di atas diperoleh kedalaman aliran atau Y sama dengan 0,99 meter. Jadi, untuk menentukan koefisien freeboard C, Q 0,5 meter kubik per second itu nilai C-nya 1,5. Sedangkan Q 85 meter kubik per second nilai C itu 2,5. Q 10 meter kubik per second, kita lakukan dulu interpolasi linear. Selanjutnya, untuk menentukan koefisien freeboard dari Q sama dengan 10 meter kubik per second tadi, kita menggunakan rumus sehingga diperoleh C sama dengan 10 dikurang 0,5 per 85 dikurang 0,5 dikali 2,5 dikurang 1,5 ditambah 1,5 sehingga diperoleh nilai C-nya sama dengan 1,61. Selanjutnya, kita mencari tinggi freeboard dengan rumus F sama dengan akar CY, di mana nilai C-nya tadi 1,61 dan Y-nya 0,99 dibagi 0,3048 sehingga diperoleh hasil 2,29 feet atau juga 0,7 meter. Selanjutnya yaitu karena perkiraan ini terlalu tinggi, jadi kita menggunakan rumus F sama dengan 30% dikali Y. 30% itu sendiri 0,3 dikali Y-nya 0,99 meter sehingga diperoleh hasilnya F-nya sama dengan 0,3 meter. Sehingga kedalaman total penampang saluran atau disebut dengan Y total sama dengan F ditambah Y, di mana F-nya 0,3 meter ditambah Y 0,99 meter sehingga diperoleh 1,29 meter. Selanjutnya kita mencari lebar puncak penampang saluran atau T, di mana rumusnya yaitu B ditambah 2 ZY. Kemudian kita tahu bahwa B-nya sama dengan 6 ditambah 2 dikali Z-nya 1,5 dan Y tadi kita dapat 1,29, di mana didapatkan hasilnya 9,86. Selanjutnya kita mencari luas penampang saluran, di mana rumus dari penampang saluran atau A yaitu B dikali Y ditambah ZY kuadrat, di mana B tadi 6 dan Y-nya itu 1,29 ditambah Z-nya 1,5 dikali Y kuadrat 1,29 kuadrat sehingga diperoleh hasil 10,21 meter kuadrat. Selanjutnya kita mencari kecepatan minimum yang diizinkan dengan rumus V sama dengan Q per A, di mana Q telah diketahui tadi 10 meter kubik per second dibagi AA-nya itu 10,21 meter kuadrat sehingga diperoleh hasil V-nya sama dengan 0,98 meter per second. Pada slide berikutnya ialah dengan menggunakan metode penampang hidrolik terbaik, di mana kita tahu bahwa A itu sendiri ialah akar 3Y kuadrat R 0,5Y. Kita masukkan ke persamaan terlihat di slide sehingga diperoleh Y sama dengan 1,92 meter. Jadi kedalaman aliran didapat Y sama dengan 1,92 meter. Selanjutnya kita mencari tinggi freeboard dengan rumus F sama dengan 30% dikali Y. F-nya sama dengan 30% itu sendiri 0,3 dikali Y 1,92 sehingga diperoleh F-nya 0,58 meter. Sehingga Y totalnya kita dapat peroleh dari F ditambah Y 0,58 ditambah 1,92 didapatkan hasil Y totalnya 2,5 meter. Selanjutnya kita mencari lebar dasar penampang saluran, di mana rumusnya itu B sama dengan 2/3 akar 3 dikali Y total. Didapat Y total tadi kita peroleh 2,5 sehingga rumusnya 2/3 dikali akar 3 dikali 2,5 jadi peroleh hasil 2,89 meter. Selanjutnya kita mencari lebar puncak penampang saluran atau T dengan rumus 4/3 akar 3 dikali Y total sehingga diperoleh hasil T-nya 5,78 meter. Selanjutnya luas penampang saluran dengan rumus A sama dengan akar 3 dikali Y kuadrat sehingga diperoleh hasil 10,84 meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita telah mendapatkan nilai A. Selanjutnya kita bisa langsung mencari kecepatan minimum yang diizinkan dengan rumus V sama dengan Q per A, di mana Q sendiri diketahui 10 meter kubik per second dan juga nilai A-nya itu 10,84 meter kuadrat.
sehingga diperoleh hasil 0,92 meter per second. Jadi di tabel ini adalah perbandingan hasil dari kedua metode penentuan ukuran penampang. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana dengan metode coba-coba diperoleh Y 1,29, B 6, T 9,86 dengan A 10,21 dan V 0,98. Sedangkan dengan menggunakan tampang hidrolik terbaik dengan Y 2,5, B 2,89, T 5,78, A-nya 10,84 dan V-nya 0,92. Selanjutnya kita berpindah ke contoh 4.7, di mana pada soal tentukan ukuran penampang saluran yang berbentuk trapesium dengan kemiringan 0,0016 dengan debit rencana 10 meter kubik per second. Saluran ini akan digali pada tanah yang mengandung kerikil kasar bukan koloida. Berikutnya tahap penyelesaian. Dari tabel kecepatan maksimum yang diizinkan diperoleh N sama dengan 0,025 dan kecepatan maksimumnya V sama dengan 1,22 meter per second. Harga ini kemudian dimasukkan ke rumus Manning untuk mendapatkan jari-jari hidrolik atau R. Selanjutnya untuk mencari nilai R, kita bisa menggunakan rumus 1 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah, diperoleh nilai R 0,67 meter. Selanjutnya itu luas basah saluran atau A sama dengan Q per V, di mana Q-nya telah diketahui 10, V-nya 1,22, diperoleh A-nya 8,2 meter kuadrat. Selanjutnya keliling basah saluran atau P sama dengan A per R, di mana A-nya tadi 8,2 dibagi R-nya 0,67, sehingga diperoleh nilai P 12,31 meter. Selanjutnya kita masukkan harga A dan P untuk penampang trapesium, sehingga diperoleh nilai A sama dengan BY ditambah ZY kuadrat sama dengan 8,2 meter kuadrat. Selanjutnya itu P yang dengan rumus B ditambah 2Y akar 1 ditambah Z kuadrat, dimana terperoleh nilai P itu sama dengan 12,31 meter. Selanjutnya kita misalkan nilai Z-nya 1,5, maka persamaan A bisa menjadi BY ditambah 1,5Y kuadrat sama dengan 8,2 atau 1,5Y kuadrat ditambah BY dikurang 8,2 menjadi persamaan pertama. Selanjutnya dan persamaan P menjadi B ditambah 2Y akar 3,25 atau sama dengan 12,31 atau 3,61Y kuadrat ditambah BY dikurang 12,31 sama dengan 0 merupakan persamaan 2, dimana persamaan 1 tadi kita kurang dengan persamaan 2 sehingga diperoleh hasil min 2,11Y kuadrat ditambah 12,31Y dikurang 8,2 sama dengan 0. Persamaan ini dapat ditulis seperti FY sama dengan min 2,11Y kuadrat ditambah 12,31Y dikurang 8,2. Kemudian didiferensiasi terhadap Y sehingga diperoleh hasil F aksen Y sama dengan min 4,22Y ditambah 12,31. Nah, itu selanjutnya diselesaikan dengan iterasi atau coba-coba. Kita gunakan dengan cara iterasi, kita bisa dilihat sendiri dari slide. Q-nya 10, V-nya 1,2, N-nya 0,025, S-nya 0,016, Z-nya 1,5, R-nya itu 0,6658, A-nya itu 8,1967, P-nya itu 12,3106. Kita lakukan iterasi hingga nilai Y2 dikurang Y1-nya itu 0,00. Selanjutnya dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kedalaman aliran Y itu sama dengan 0,77 meter, dimana kita bisa masukkan kebersamaan B dikali 0,77 ditambah 1,5 dikali 0,77 kuadrat sama dengan 8,2 meter kuadrat, sehingga didapatkan nilai B yaitu 9,55 meter. Jadi lebar dasar dari saluran adalah 9,55 meter. Selanjutnya itu tinggi freeboard, dimana F sama dengan 30% dikali Y, dimana 30% tadi 0,3, Y 0,77 sehingga diperoleh nilai F 1 meter. Setelah diperoleh nilai F, selanjutnya itu lebar dasar penampang saluran B yaitu 9,55 meter.
Lebar puncak penampang salurannya itu T sama dengan 9,55 dikali 1 ditambah 1,5 dikali 1 kuadrat sama dengan 82 meter kuadrat. Perbandingan ukuran penampang saluran, tahan erosi, dan peka erosi dapat dilihat pada tabel, di mana kita menggunakan tahan erosi coba-coba, tahan erosi penampang hidrolik terbaik, dan juga peka erosi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.